Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK kelas 10 semua jurusan, kami ucapkan selamat datang dan bergabung dengan lembaga pendidikan kami dalam rangka MPLS. Ini perlu kami sampaikan akan dilaksanakan secara daring karena situasinya masih belum memungkinkan untuk menggunakan cara luring. Tujuan daripada MPLS adalah yang pertama untuk mengenalkan SMK kita, SMK Islam 45 Kauman Wiradesa, adalah salah satu pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam yang membawai tidak hanya SMK. Di sana ada MTS 45, ada Mis Kauman, ada Raudhatul Atfal Muslimat, ada PAUD Al-Kautsar, dan pendidikan TPQ, serta pendidikan non-formal lain yaitu pondok pesantren, serta masjid dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, untuk mengenalkan struktur pendidikan yang ada di sekolah ini, kurikulum SMK Islam 45 untuk mengenal para guru dan guru serta karyawan dan karyawati, dan juga untuk melihat struktur dan proses pembelajaran di sekolah kami. Anak-anakku yang berbahagia, insya Allah SMK Islam kita ini berbasis pondok pesantren. Kami akan mempersiapkan anak-anak didik menjadi anak-anak yang terampil, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang mampu sesuai dengan jurusan masing-masing, tentu di bawah pengembangan pendidikan agama Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Kami akan mencetak anak-anak menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. SMK Islam kita yang berbasis pondok pesantren juga menerima anak-anak yang ingin memperdalam pengetahuan agama Islam di pondok pesantren yang telah kami siapkan, baik anak putra maupun putri. Karena pembelajaran di masa ini masih dalam kondisi masa pandemi, maka kegiatan belajar mengajar juga akan dilaksanakan dengan pola daring atau online. Oleh karena itu, kami harapkan anak-anak mempersiapkan diri mental dan lain-lain sebagainya untuk lebih disiplin, untuk lebih aktif, karena situasinya masih seperti ini. Yang keempat, memberi motivasi kepada anak-anak agar anak-anak belajar lebih efektif lagi di bawah pengawasan orang tua dan lain sebagainya. Jangan lupa anak-anakku sekalian, karena masih dalam masa pandemi, maka prokes 5M tetap dilaksanakan. Anak-anak wajib memakai masker, anak-anak wajib menjaga jarak, dan senantiasa mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir dan sebagainya. Itulah beberapa hal yang kami sampaikan pada pertemuan ini. Ikutilah kegiatan MPLS ini dengan tekun. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memperoleh manfaat dari kegiatan ini. Terima kasih, kami akhiri. Wallahu wali taufiq fi ahsani thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang
peserta didik baru kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022. Selamat bergabung di SMK Islam 45 Wiradesa yang terletak di Komplek Pondok Pesantren Al-Amin, Kauman Wiradesa. Perkenalkan, nama saya Hartanto. Saya mengajar sejarah Indonesia kelas 10 dan diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala bidang kurikulum. Di SMK Islam 45 Wiradesa, kalian nanti akan dibekali dengan ilmu keterampilan, ilmu agama, dan ilmu pengetahuan. Tentunya kalian peserta didik baru kelas 10 memilih SMK Islam 45 Wiradesa adalah pilihan yang sangat tepat. Karena di SMK Islam 45 Wiradesa menyelaraskan antara ilmu keterampilan dengan pondasi agama yang kuat. SMK itu sendiri menyiapkan tenaga kerja atau lulusan yang nantinya siap untuk bekerja di dunia usaha maupun di dunia industri. Di SMK, sistem pembelajarannya yaitu 75% praktek dan 25% teori. Dengan hal itu, maka siswa SMK, utamanya SMK Islam 45 Wiradesa, lulusan nantinya akan siap kerja dengan didukung oleh fondasi ilmu agama yang kuat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur kurikulum di SMK kami. Karena masih masa pandemi COVID-19, maka sistem pembelajaran menggunakan daring. Nanti kalian akan dibimbing, akan diberi motivasi, pengarahan oleh Bapak Ibu wali kelas yang akan selalu mendampingi kalian di dalam menempuh proses pembelajaran selama masa pandemi ini. Di SMK Islam 45 Wiradesa itu ada 3 jurusan. Yang pertama yaitu akuntansi dan keuangan lembaga. Yang kedua teknik komputer dan jaringan. Dan yang ketiga teknik dan bisnis sepeda motor. Ketiga jurusan itu merupakan jurusan favorit. Karena apa? Karena lulusan dari 3 jurusan itu sangat dibutuhkan sekali di dunia usaha maupun di dunia industri. Dengan guru-guru, tenaga pendidik yang kompeten, yang berdedikasi tinggi, yang mampu untuk mengantarkan kalian insya Allah nanti menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Di dalam sistem pembelajaran selama pandemi ini kita menggunakan berbagai macam aplikasi. Nanti kalian akan dibimbing oleh Bapak Ibu Guru Mapel. Ada yang menggunakan YouTube, ada yang Google Classroom, dan lain sebagainya. Karena kemajuan iptek di SMK kami didukung dengan guru-guru yang mampu untuk mendidik kalian biar nanti ada keseimbangan antara ilmu keterampilan dan ilmu pengetahuan serta agama. Melihat dari keagamaan, kita juga didukung atau dibantu atau diperkuat dengan tenaga pengajar dari lulusan pondok pesantren. Alhamdulillah di SMK kami juga berbasis pondok pesantren yang struktur kurikulumnya itu
ada mapel-mapel keagamaan yang diperkuat. Contohnya di SMK kami ada KNU-an, ada bahasa Arab, ada fikih, ada PAI itu sendiri. Itu salah satu tujuan adalah untuk memperkuat fondasi keagamaan. Nanti kalian lulus dari SMK kami itu mempunyai keterampilan yang luar biasa, ilmu pengetahuan yang mumpuni, serta ilmu agama yang kuat, yang baik, dan akan menjadi bekal kalian ketika nanti kalian akan terjun ke masyarakat, berinteraksi dengan orang, maupun nanti bekal kalian untuk bekerja atau berwirausaha, ataupun kalian nanti bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena di SMK bukan hanya lulusan untuk kerja, tetapi lulusannya juga bisa bekerja, berwirausaha, dan nanti bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, di dalam struktur kurikulum ada muatan nasional, ada muatan kewilayahan, dan ada bidang keahlian. Kalau muatan nasional ada bahasa Inggris misalnya, ada PAI, ada matematika. Kalau muatan lokal kita diperkuat lagi dengan budaya-budaya lokal seperti seni budaya, PJOK, ada bahasa Jawa, bahasa Arab, ada KNU-an, ada fikih, dan ada bimbingan konseling. Nah, terkait dengan BK, tidak hanya bimbingan konseling kepribadian, namun kita bekali anak-anak juga dengan bimbingan karir. Bagaimana ketika kalian nanti sudah lulus, nanti akan bekerja, dan nanti kita akan dampingi dengan guru-guru yang sesuai dengan jurusan yang linear. Insya Allah di dalam struktur kurikulum di SMK Islam 45 Wiradesa itu menyelaraskan antara kurikulum dengan nasional dan kurikulum dengan berbasis keagamaan. Karena kita di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Amin 45 Wiradesa. Untuk itu di SMK kami menerapkan atau program-program kerja juga sudah kami buat untuk satu tujuannya, yaitu untuk mengantarkan anak-anak setelah lulus menjadi lulusan yang religius dan siap kerja. Peserta didik yang saya banggakan, untuk itu mari di dalam masa pandemi ini kita tidak henti-hentinya untuk mengingatkan protokol kesehatan 5M, serta jangan menjadi alasan berhenti untuk berkarya, untuk belajar, untuk memotivasi diri agar menjadi lebih baik dari hari kemarin. Setelah nanti MPLS ini selesai, kalian langsung untuk pembelajaran dengan menggunakan sistem daring. Semoga apa yang nanti kita akan pelajari, kita akan kasih materi, bimbingan, motivasi, ilmu, dan keterampilan akan berguna bagi kalian di kelak kemudian hari. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat berproses menjadi pribadi yang baik untuk menuju kesuksesan dengan dibekali dengan ilmu agama dan ilmu keterampilan yang mumpuni. Sekian dari saya, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang peserta didik baru. Selamat bergabung bersama kami, keluarga besar SMK Islam 45 Wiradesa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan nikmat sehat. Kita dapat melaksanakan kegiatan MPLS daring dengan mengusung tema Tegar di Tengah Keprihatinan Menjadi Teladan Merajut Masa Depan. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Fadila SPD. Saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Keseksualan. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sedikit materi berkaitan dengan leadership. Leadership adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat. Adapun manfaat dari leadership, yang pertama, mampu mengenal diri sendiri. Yang kedua, disiplin dan taat terhadap peraturan. Yang ketiga, belajar berorganisasi. Yang keempat, manfaat leadership adalah membangun karakter dan melatih skill. Yang kelima, memiliki kemampuan yang baik saat interaksi dengan orang lain. Kegiatan siswa SMK Islam 45 Wiradesa meliputi 2 kegiatan, yaitu kegiatan keagamaan dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan-kegiatan tersebut salah satunya bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan, menumbuhkan leadership pada siswa. Karena saat ini masih pandemi, semua kegiatan ekstrakurikuler untuk sementara dinonaktifkan. Kami lebih memfokuskan kegiatan keagamaan. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang sudah berjalan diantaranya kegiatan pembiasaan pembacaan sholawat Tidul Qulub, kegiatan pembacaan Lihom Satun secara serentak, kemudian yang ketiga kegiatan pesantren kilat yang dilaksanakan setiap bulan suci Ramadan. Kegiatan-kegiatan sosial yang sudah berjalan, diantaranya yang pertama kegiatan donasi, peduli terhadap lingkungan sekitar yang kena musibah. Kemudian kegiatan yang kedua, kegiatan bagi takjil setiap bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga, kegiatan dansos atau dana sosial, kegiatan dari siswa untuk siswa yang terkena musibah. Dengan menumbuhkan jiwa kepemimpinan atau leadership, diharapkan semua siswa SMK Islam 45 Wiradesa mempunyai jiwa sosial yang tinggi, peduli terhadap lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Terbukti banyak siswa SMK Islam 45 Wiradesa aktif di organisasi masyarakat. Di antaranya aktif di kegiatan Karang Taruna, baik di tingkat desa, tingkat kecamatan, maupun di tingkat kabupaten. Banyak siswa SMK Islam 45 juga aktif di kegiatan IPNU IPPNU, baik di tingkat ranting, tingkat desa atau kelurahan, IPNU IPPNU di tingkat anak cabang atau tingkat kecamatan, maupun di tingkat cabang atau tingkat kabupaten. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, khususnya menjadi motivasi bagi siswa SMK Islam 45 Wiradesa untuk bekal menjadi generasi muda yang lebih baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
Marilah kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya. Dalam keadaan sehat walafiat, kita pada kesempatan ini bisa berkumpul, bisa bermuwajahah, bisa bertemu di sekolah yang sangat kita cinta, yaitu SMK Islam 45 Merakesa. Tidak lupa salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya kita mendapat syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Saya sampaikan selamat datang di SMK Islam 45 Merakesa. Yang mana kalian sudah diterima di SMK ini. Oleh karena itu hendaknya kalian bisa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak teman-teman kamu, seusia kamu yang tidak punya kesempatan bisa mendaftar sekolah yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dengan niat yang ikhlas, dengan semangat yang utuh, kamu mengawali menjadi siswa SMK Islam 45 dengan izin, dengan ridho, dengan doa dari kedua orang tua kamu. Insya Allah kamu akan mendapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan membawa kebaikan hidup, baik kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Tiada henti untuk menuntut ilmu. Minal mahdi minal mahdi, dari ayunan sampai kalian lahat. Sekarang kamu melanjutkan kegiatan menuntut ilmu, yang mana ilmu diharapkan mampu membawa kebaikan ke depan untuk bisa lebih mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan pengabdian, ketaatan kepada kedua orang tua, dan pikirannya ke depan menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Anak-anak semuanya yang saya hormati, pada kesempatan ini kalian sudah mulai masuk, memahami, mengenali, mengetahui suasana keadaan SMK Islam 45. 4 adalah angka yang penting bagi kita. 5 juga angka yang penting bagi kita. 4, 5 menjadi angka yang membawa kepada kita semangat ke depan, semangat khususnya untuk menuntut ilmu. Lebih-lebih ilmu yang akan kita bawa bukan hanya untuk urusan dunia, tapi urusan di akhirat. Oleh karena itu, sebagai anak muslim, sebagai orang Islam, tepat sekali kalau memilih sekolah yang bernafaskan Islam, maka SMK 45, SMK Islam 45 menjadi pilihan Anda, adalah pilihan yang sangat-sangat tepat, sehingga harapannya betul-betul apa yang menjadi cita-cita kalian bisa Allah kabulkan, dan Allah akan membawa, akan menjadikan menjadi anak yang soleh dan anak yang solehah. Demikian yang bisa saya sampaikan kesempatan ini. Selamat belajar di SMK Islam 45. Semoga anak-anak mendapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna bagi kehidupan kita semuanya, yang untuk menggapai kebaikan dunia dan akhirat. Dan semoga anak-anak menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, mampu mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti pada orang tua, hormat kepada sesama, terutama hormat kepada bapak dan ibu guru kamu. Untuk menuntut ilmu supaya mendapat ilmu yang bermanfaat, memang ada hal-hal yang perlu disikapi oleh anak-anak semuanya, terutama di samping mencintai ilmu itu sendiri, membawa diri menjadi yang cerdas, adalah lebih penting lagi adalah memperhatikan nasihat dari bapak dan ibu kamu. Wa irsyadu ustadzin, memperhatikan apa yang disarankan, yang dinasihatkan, yang dipesankan oleh bapak ibu guru kamu, karena bapak ibu guru kamu adalah orang tua kamu di sekolah,
dan di rumah hendaknya bisa meningkatkan ketaatan kepada kedua orang tua. Demikian saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.